Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias warga Aceh melestarikan megang menyambut bulan Ramadan. Aceh memiliki tradisi unik menyambut bulan Ramadan. Aktivitas warga menjemput bulan puasa dengan melestarikan budaya megang. Dalam masyarakat Nangro Aceh Darussalam, tradisi menyambut bulan Ramadan dikenal dengan sebutan megang. Tradisi ini berlangsung turun-temurun sejak masa Kesultanan Aceh dan hingga kini masih dilestarikan. Dalam hal ini ada prosesi penyembelihan kambing atau kerbau yang dilaksanakan bersama. Daging kambing atau kerbau itu kemudian diolah dan dimakan secara bersama-sama juga demi mempererat tali silaturahmi dalam menyambut bulan suci. Selain itu, biasanya 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan puasa, masyarakat berbondong-bondong ke pasar untuk membeli daging sapi. Hasilnya diolah menjadi makanan khas sebelum dinikmati sebagai lauk. Selama perayaan megang, mudah sekali menemukan berbagai menu masakan khas dibuat oleh warga, mulai dari kameng atau kambing, si rebuh atau daging rebus, hingga si putih atau daging putih. Menu itu dibuat bergantung pada tiap-tiap daerah di Aceh. Tradisi megang Aceh tak jarang dalam perayaan ini. Mereka mengundang tetangga, anak yatim dan fakir miskin untuk menikmati hidangan bersama-sama. Dalam tradisi ini, kerabat atau anak yang merantau di tempat jauh akan pulang untuk merayakan bersama sanak saudara. Sejarah megang mengutip dari buku Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda. Tradisi upacara megang ini telah muncul bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Aceh, yaitu sekitar abad ke-14 Masehi. Ali Hasimi menyebutkan tradisi ini sudah dimulai sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Tradisi megang ini dilaksanakan oleh kerajaan di istana yang dihadiri oleh para sultan, menteri, para pembesar kerajaan, serta ulama. Selanjutnya pada hari itu raja memerintahkan kepada balai fakir. Pada hari itu raja memerintahkan kepala balai fakir, yaitu badan yang menangani fakir miskin dan duafa, untuk membagikan daging, pakaian dan beras kepada fakir miskin dan duafa. Semua biayanya ditanggung oleh bendahara silaturahim, yaitu lembaga yang menangani hubungan negara dan rakyat di Kerajaan Aceh Darussalam. Denis Lombat dalam bukunya Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda menyebutkan adanya upacara megang di Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan menurutnya di sana ada semacam peletakan karangan bunga di makam para sultan. Mak megang atau megang ini memang tidak asing untuk masyarakat Aceh. Ini sebuah tradisi unik yang dimiliki masyarakat Aceh untuk menyambut hari-hari besar agama Islam, yaitu sebelum memasuki bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Sejarah mak megang berawal dari masa Kerajaan Aceh. Pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh Darussalam, beliau ingin melakukan tradisi mak megang itu. Sultan memerintahkan kepada para petinggi istana untuk membagikan daging kepada rakyat. Daging tersebut juga dibagikan mengutamakan rakyat yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin. Tradisi ini pun kemudian terus diwariskan kepada kepemimpinan kerajaan selanjutnya, yang mana sudah diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Pada masa penjajahan Belanda dahulu pun tradisi ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat Aceh. Hal tersebut dilakukan dengan para pemimpin desa yang bersekutu dengan Belanda membagikan daging tersebut pada rakyat. Tradisi menjelang bulan Ramadan ini memang tidak akan lekang dimakan waktu karena terus dibudayakan hingga saat ini. Tradisi yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh ini pun sudah berumur ratusan tahun. Sementara itu dilansir dari kumparan.com, jejak tradisi megang di Aceh berawal dari titah Sultan Iskandar Muda. Lapak-lapak daging tumbuh di sekitar pasar-pasar tradisional. Warga menyerbu membelinya untuk dikonsumsi jelang Ramadan. Perayaan tradisi telah berlangsung sejak zaman Kesultanan Aceh. Membelah kerumunan warga di pasar Lambaro, Aceh Besar, Dodi bersama anak dan istrinya menyambangi lapak daging. Dia membelinya 2 kg sebagai menu perayaan megang. Selain daging, bumbu dan perlengkapan dapur lainnya ikut diboyong juga untuk persiapan sambut puasa.
Saya membelinya kemarin, harga daging lebih mahal dari hari biasanya, kata warga Banda Aceh itu kepada Aceh Kini. 1 kilogram dibelinya 180.000. Harga itu sedikit lebih mahal dibanding hari biasa yang hanya 135.000 per kilogram. Dodi mengaku anaknya yang masih 8 tahun belum paham megang, karena itu dibawa serta untuk mengenalkan budaya tersebut. Ini persis seperti orang tuanya dulu mewariskan tradisi itu kepadanya. Ini tradisi warisan bagi keluarga di Aceh, sebutnya. Pemerhati sejarah Aceh Tarmizi Abdul Hamid mengatakan megang di Aceh dirayakan selama 3 kali setahun, menjelang Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pada saat itu semua rumah warga Aceh memasak daging sebagai menu makanan, tak terkecuali. Harga mahal pun bukan kendala, katanya. Megang di Aceh juga menumbuhkan rasa sosial dan saling membantu. Orang kaya, lembaga, kantor-kantor biasanya akan menyembelih sapi atau kerbau untuk dibagikan kepada fakir miskin. Riwayat megang sejak zaman dulu di Aceh ditulis peneliti Belanda C. Snok Horgrogne dalam bukunya The Acehnis yang diterbitkan di Leiden pada 1906. Disebutkan 3 hari jelang bulan Ramadan, warga Aceh menggelar persiapan-persiapan untuk memastikan bekal makanan saat puasa. Salah satu kebiasaan adalah megang. Muncul kebiasaan adat membeli stok daging di setiap kampung atau desa selama 3 hari pertama sebelum permulaan bulan puasa. Masyarakat melakukan pesta daging dan mengawetkan sisanya dengan garam, cuka, dan lain-lain untuk persediaan yang diperkirakan bisa bertahan hingga 15 hari, tulis Nok. Warga Aceh dulunya juga mengenal sistem moripe atau bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sapi atau kerbau untuk disembelih bersama saat megang. Sebagian daging dibagikan untuk fakir miskin. Warisan Sultan Iskandar Muda. Dalam sejarah Aceh, megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada 1607 hingga 1636. Megang diatur dalam undang-undang kerajaan atau disebut Konun Mekuta Alam Al-Asyi. Demikian pernah dikisahkan Badruzzaman Ismail, sejarawan Aceh, kepada Aceh Kini. Saat itu Aceh dalam kemajuan dan kemakmuran yang dikenal dan diakui negara luar. Sultan Iskandar Muda memerintahkan para putua kampung untuk mendata seberapa banyak warga miskin. Mereka kemudian mendapat jatah daging dari kerajaan, wujud kepedulian Sultan kepada rakyat. Perintah itu kemudian dituangkan dalam aturan hukum. Kebiasaan terus berlanjut. Tahun-tahun selanjutnya berhasil memancing para ule balang dan orang kaya untuk membagi daging di hari megang. Jatah daging untuk fakir miskin semakin bertambah, kepedulian sesama yang terus terjaga sampai masa perang melawan penjajahan. Belanda memaklumatkan perang terhadap Aceh 1873. Kerajaan tak mampu lagi mengelola megang, tapi tradisi itu terus berjalan di kampung-kampung. Warga tetap menjalankan kebiasaan itu, yang miskin mendapat bantuan dari yang kaya. Kata Badruzzaman, megang bukan sekedar soal makanan, ada sektor ekonomi yang tumbuh di sana. Dimulai dari bergairahnya peternak lembu dan kerbau, sampai pedagang di pasar yang ramai berjualan membuat transaksi ekonomi berjalan sampai lebaran tiba. Daging yang dijual di Aceh pada saat megang, semuanya produk lokal yang terjamin mutu. Tradisi ini syarat filosofi, membangun rasa sosial saling berbagi. Sampai kini, orang Aceh masih menjaga megang, menjaga titah Sultan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.